Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Sumber pangan hewani yang meliputi hasil peternakan dan perikanan, serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan berupa beragam jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut, daging, telur, dan susu. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik atau aroma, rasa, dan tekstur memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi yang tinggi. Baiklah Ananda, mari kita kenali terlebih dahulu jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu ikan perairan tawar, payau, dan laut. Lalu ikan yang seperti apa ya ikan yang hidup di perairan tawar? Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Contohnya adalah ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Yang kedua, ikan perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut, seperti muara. Contohnya adalah ikan bandeng dan ikan kakap. Dan yang terakhir adalah ikan yang hidup di perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contohnya adalah yang pertama ikan tuna, yang kedua ikan tenggiri, yang ketiga ikan kembung. Selanjutnya adalah udang. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik itu di air tawar, air payau, ataupun air asin. Udang ada beberapa jenis. Yang pertama, udang jerbung. Yang kedua, udang flower. Yang ketiga adalah udang windu. Kemudian yang keempat, udang galah yang biasanya hidup di air tawar. Kemudian udang dogol. Seterusnya, udang kucing. Yang ketujuh adalah udang barong atau yang sering disebut sebagai lobster. Yang terakhir adalah udang rebon. Next, ikan perairan laut selanjutnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Ikan cumi-cumi memiliki 3 macam jenis. Yang pertama, cumi-cumi sotong. Yang kedua, cumi-cumi blakutak. Yang ketiga, cumi-cumi karang atau cumi-cumi kadut. Yang terakhir adalah rumput laut. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman rumput laut dengan jumlah mencapai ratusan spesies. Rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar, meskipun dapat pula diolah menjadi olahan yang lain. Oke, kita lanjut ke hasil peternakan. Hasil peternakan yang pertama yaitu daging. Daging dibedakan menjadi 2. Yang pertama daging berwarna merah, yang kedua adalah daging berwarna putih. Nah, daging berwarna putih contohnya adalah daging ayam. Daging ayam ada 2 jenis, yaitu daging ayam kampung dan daging ayam broiler. Yang kedua, daging berwarna merah contohnya adalah daging sapi. Yang kedua adalah daging kerbau. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Yang keempat adalah daging kambing. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan daging kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil peternakan yang kedua adalah telur. Telur dapat dikonsumsi manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi loh. Nah, jenis telur yang biasa dikonsumsi adalah yang pertama, telur ayam kampung.
Yang kedua adalah telur ayam broiler. Telur ini biasanya dipeternakkan dan bertelur tanpa pejantan. Ia bertelur menggunakan obat-obatan. Yang ketiga adalah telur itik. Telur itik ini lebih unggul dibandingkan dengan telur ayam broiler dan memiliki nutrisi yang lebih kaya. Yang terakhir adalah telur puyuh. Merupakan salah satu jenis telur yang juga populer di masyarakat Indonesia. Hasil peternakan yang terakhir adalah susu. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia adalah yang pertama, susu domba. Yang kedua adalah susu kerbau. Yang ketiga susu kambing. Yang keempat susu kuda. Dan yang terakhir adalah susu unta. Susu binatang banyak diolah menjadi berbagai produk misalnya seperti yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Lalu apa saja manfaat dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu tersebut? Ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. Yuk kita baca sama-sama dan cermati satu persatu ya Ananda. Mari kita bahas yang pertama, manfaat ikan. Kandungan gizi ikan kaya akan manfaat bagi tubuh kita karena merupakan sumber protein bagi tubuh. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan segar dan manfaatnya antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, manfaat udang. Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti vitamin B12, selenium, fosfor, yodium, vitamin B3, zinc, kolin, vitamin E, vitamin B6, omega 3, tembaga, asam patotenis, dan vitamin A. Kemudian manfaat cumi-cumi. Cumi-cumi sangat kaya akan mineral dan nutrisi yaitu protein, vitamin B, seng, yodium, dan omega 3 dan juga mengandung tembaga. Cumi-cumi memiliki banyak manfaat yaitu sebagai berikut. Seterusnya manfaat rumput laut. Sayuran laut ini kaya akan nutrisi penting bagi tubuh, yaitu mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Nah, berikut ini beberapa manfaat nutrisi di dalam rumput laut. Selanjutnya manfaat susu. Kita ketahui susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tinggi. Nah, untuk manfaatnya lebih rinci dan lebih jelas, silahkan dibaca ya Ananda. Manfaat telur. Berbagai jenis telur yang umum dikonsumsi masyarakat kaya akan protein dan juga mengandung vitamin, kalsium, fosfor, letisin, zat besi yang lebih mudah dicerna dan berasimilasi dalam tubuh, kalori, dan lemak. Yang terakhir adalah manfaat daging. Kandungan gizi yang terdapat pada daging segar dan manfaatnya antara lain sebagai berikut.
Oke Ananda, sampai di sini dulu ya materi kita pada video pembelajaran kali ini. Nah, di next video kita akan bahas tentang metode pengolahan, tahapan pengolahan, dan penyajian dan pengemasan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.